Piala AFF menjadi hajatan negara-negara Asia Tenggara yang rutin diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Turnamen ini awalnya bernama Piala Tiger yang diprakarsai oleh minuman Tiger Beer asal Singapura pada tahun 1996. Bisa dibilang, Piala AFF merupakan turnamen internasional yang paling realistis diraih bagi negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, maupun Malaysia. Apalagi kualitas sepak bola Asia Tenggara masih di bawah negara Asia Timur dan negara Timur Tengah, sehingga sangat sulit untuk bersaing di level Piala Asia. Namun sayangnya sampai sejauh ini timnas Indonesia masih belum mampu menjuarai Piala AFF. Prestasi terbaik tim Garuda hanya menjadi runner-up yang diraihnya sebanyak 6 kali. Sebenarnya Indonesia hampir saja menjadi juara Piala AFF pada tahun 2016 ketika berhasil menang 2-1 atas Thailand di leg pertama. Namun sayangnya pada leg kedua tim Garuda justru takluk 0-2 yang membuat mimpi timnas Indonesia menjuarai Piala AFF kembali terkubur. Seandainya Piala AFF menganut sistem pertandingan tunggal pada laga final, mungkin saat itu Indonesia sudah menjadi juara Piala AFF. Lalu mengapa Piala AFF menggunakan sistem 2 leg pada partai final? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Pada tahun 1996, Tiger Beer yang merupakan merek minuman Asia Pacific Breweries yang berbasis di Singapura tertarik untuk menjadi sponsor turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara. Turnamen tersebut kemudian menggunakan title Piala Tiger sebagai bagian dari kesepakatan awal. Selama menggunakan Piala Tiger, turnamen ini selalu menggunakan format pertandingan tunggal pada laga puncaknya. Berbeda dengan sekarang, pertandingan final kala itu dimainkan 1 kali di kandang tuan rumah turnamen. Dalam 4 edisi ketika masih memakai nama Piala Tiger, hanya edisi pertama saja di mana tuan rumah turnamen gagal lolos ke partai final. Selebihnya dalam 3 edisi selanjutnya, tuan rumah turnamen selalu lolos ke partai puncak yang membuat minat penonton untuk datang ke stadion semakin tinggi. Namun pada tahun 2004, Asia Pacific Breweries memutuskan untuk keluar dan tidak lagi menjadi sponsor Piala Tiger. Seiring dengan keluarnya Asia Pacific Breweries, nama turnamen pun tidak bisa lagi menggunakan title Piala Tiger, sehingga diubah menjadi Piala AFF. Mengingat Asia Pacific Breweries tidak lagi menjadi sponsor turnamen, pihak AFF pun berupaya mencari cara agar ada sponsor besar yang tertarik menginvestasikan dananya untuk turnamen ini. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar pertandingan final dalam 2 pertandingan kandang dan tandang. AFF berpikir bahwa semakin banyak pertandingan, maka semakin banyak pula uang yang akan didapatkan. Pada edisi 2004, untuk pertama kalinya Piala Tiger yang kemudian berganti nama menjadi Piala AFF menggunakan format 2 pertandingan di laga puncak. Hasilnya sangat memuaskan, di mana semakin banyak penonton yang tertarik dan menyaksikan pertandingan Piala AFF di stadion. Kegilaan masyarakat Asia Tenggara dalam menyaksikan Piala AFF rupanya menarik perhatian perusahaan otomotif Suzuki. Perusahaan asal Jepang tersebut sepakat untuk menjadi sponsor utama Piala AFF dalam kerjasama yang berdurasi 12 tahun. Kemudian sejak tahun 2008, title turnamen ini berganti menjadi AFF Suzuki Cup. Seiring dengan berjalannya waktu, format final home dan away terus dipakai sampai dengan sekarang. Selain karena faktor kebutuhan komersial, format home dan away memang dianggap paling cocok dengan kondisi ekonomi masyarakat Asia Tenggara. Laga 2 leg tersebut membuat setiap pertandingan akan selalu dibanjiri penonton karena masing-masing tim bermain di kandangnya sendiri. Hal ini tentu berbeda apabila tetap memaksakan satu laga final di negara tuan rumah turnamen.
Apabila tuan rumah turnamen tidak lolos ke partai final, kemungkinan laga puncak tersebut akan sepi penonton. Hal ini pernah terjadi pada Piala AFF edisi perdana yang mempertemukan Thailand melawan Malaysia di Singapore National Stadium. Mengingat bukan Singapura yang bermain di laga puncak, stadion berkapasitas 55.000 penonton tersebut hanya terisi 32.000 saja saat partai final. AFF menyadari permasalahan ini dan memutuskan untuk menggelar partai pamungkas dalam 2 pertandingan home dan away. Selain karena kebutuhan komersial, AFF berupaya untuk tetap menjaga setiap pertandingan Piala AFF selalu dibanjiri penonton. Selain Piala AFF, sebenarnya banyak turnamen lain di luar sana yang memakai format 2 laga final. Berdasarkan penelusuran, skema 2 leg dalam partai final pertama kali digunakan pada kompetisi Intercities First Cup pada tahun 1958 yang merupakan cikal bakal dari turnamen UEFA Cup yang sekarang bernama Europa League. Skema ini terus dipakai hingga memasuki era Piala UEFA di tahun 1971 dan terakhir dipakai pada edisi 1997. Copa Libertadores juga sejak awal menggunakan format 2 leg pada partai puncak. Namun sayangnya skema tersebut diubah pada tahun 2019 dengan 1 pertandingan tunggal seperti final Liga Champions. Selain itu, Liga Champions Afrika dan Liga Champions Asia juga masih konsisten sampai sekarang menggunakan skema 2 leg pada partai final. Sedangkan di level antar negara tidak banyak turnamen negara yang menggunakan skema seperti ini. Jikapun ada, biasanya turnamen tersebut bertajuk laga playoff untuk menentukan lolos tidaknya suatu tim. Seperti misalnya fase playoff Piala Dunia Zona Asia untuk memperebutkan 1 tiket tersisa. Meskipun saat ini banyak turnamen yang menghapus skema 2 leg dalam pertandingan final, namun sepertinya AFF masih tetap konsisten menggunakan format 2 laga final. Penggunaan skema seperti ini memang menimbulkan pro dan kontra di kalangan banyak pihak. Dari sisi positifnya, skema ini memberikan keuntungan bagi pihak penyelenggara dan sponsor karena jumlah pertandingan yang semakin banyak, serta keuntungan yang didapat pun juga akan semakin banyak. Selain itu, para supporter tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk menyaksikan laga final. Namun sisi negatifnya, tim pemenang di leg pertama belum tentu juara apabila di leg kedua menelan kekalahan secara agregat. Hal ini pernah dirasakan timnas Indonesia pada Piala AFF 2016, di mana saat itu Indonesia nyaris saja juara setelah di leg pertama berhasil menang. Namun sayangnya, timnas Indonesia kalah di leg kedua dan kalah secara agregat, yang membuat mimpi meraih gelar Piala AFF kembali terkubur. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Votix ID lainnya.